saya mulai aja ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang semuanya. Apa kabarnya teman-teman yang ada di situ, yang di Nganjuk? Semoga teman-teman yang di Inpatmer maupun di Nganjuk tetap sehat, juga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, ya. Dan kita harus bersyukur karena di masa pandemi ini udah kurang lebih berapa ya? 5 bulan. 5 bulan, tapi kita tetap dikasih kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas pekerjaan dengan normal dengan baik. Suatu hal yang luar biasa dan wajib kita syukuri. Nah, di sesi kali ini tidak ada sesuatu yang serius, artinya kita akan membahas lebih ke progres, progres dan juga curhat aja. Jadi curhat mengenai hal-hal mungkin yang ditemui, hal baru atau permasalahan atau mungkin juga kebutuhan. Jadi misalnya butuh alamat atau file tertentu yang menunjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan itu bisa disampaikan kepada kami ya. Jadi silakan kebutuhannya disampaikan, nanti kami akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, jadi ini acaranya kan santai-santai aja, kita cuman curhat-curhat aja ya, jadi nggak ada materi yang akan kita sampaikan. Jadi silakan nanti setiap divisi diwakili PIC-nya untuk menyampaikan progres dan juga seputar masalah yang ditemukan di posisi barunya ini gitu. Mungkin yang paling nggak tahan atau nggak kuat lagi untuk curhat silahkan duluan. Siapa Mbak Sahil atau Mas Bagus silahkan. Mas Ini berkaitan dengan keuangan. Masalah yang ditemui sama Rani sama yang tak temui juga. Otomatis kalau Rani ada kesulitan kan, pastinya dia kan sharing kan. Nah, masalah yang ditemui itu kan ini kan ada beberapa usaha ya. Ada sekitar 5 usaha ya, 5 5 kasir lah yang dipegang gitu ya. Nah, masing-masing itu kan karakternya berbeda-beda ya. Katakanlah yang dari perumahan, terus yang dari klinik kecantikan, yang dari barbershop itu karakter keuangannya berbeda. Nah, yang dari klinik kecantikan itu banyak banget tagihan. Tagihannya itu terkait dengan krim dan lain-lain gitu ya. Terus yang dari barbershop itu nggak ada tagihan, cuman masuk aja duitnya, gitu ya kan. Terus yang dari perumahan itu hari ini dapat 100 juta, nggak sampai 1 jam habis 100 jutanya gitu, karena perputarannya kan gede banget. Kita pada pencairan 225 juta langsung habis gitu. Nah, yang dia sering sharing itu gimana ya Pak cara baginya gitu, cara masukinya ke buku besar gitu loh. Oke, jadi kalau yang inti dari pertanyaannya Mas Rizky tadi ada 3 poin ya. Yang pertama itu poin bahwa ada 3 jenis usaha yang di situ itu apa? Yang pengeluaran semua, yang masukan semua, jadi nggak balance gitu ya antara antara yang apa pengeluarannya banyak, ada yang pemasukannya yang banyak gitu. Yang pertama. Terus poin yang kedua, apakah harus mengeluarkan pengeluaran ini setiap hari atau dihariin aja, misalnya hari Selasa atau hari Kamis gitu ya. Terus yang ketiga berhubungan dengan buku besar. Nah, sebenarnya saya mau ngobrolin secara general dulu sebelum masuk secara materi yang detail. Jadi intinya kemarin waktu Mbak Titi sama Mas Nanda ke Nganjuk itu kan sudah ngecekin nih yang bagian keuangan gitu kan. Yang keuangan intinya itu yang selama ini dibuat dari usahanya Mas Rizky itu berupa laporan harian, itu ada pemasukan sama pengeluaran gitu kan ya. Terus laporan insentif sama laporan stock out name gitu. Cuman Ya. saya akan bicara secara general soal sistem. Jadi kan ini nanti goalnya adalah dipakai sistem gitu. Cuman sebelum kita pakai sistem, kita harus tahu tahapan-tahapannya. Yang pertama, pada saat kita akan membuat atau membuat apa buku besar atau kita akan menuju sistem perusahaan manufaktur misalnya. Nah, kenapa kok COA ini penting? Karena ini adalah yang awalnya kita untuk membuat di laporan keuangan sampai dengan buku besar gitu ya. Jadi COA itu nanti kita
mungkin nanti secara praktek saya akan langsung sama PSI-nya di keuangan untuk melihat selama ini kan kemarin sudah kita lihat nih ya secara transaksi itu apa aja sih yang terjadi di transaksinya masing-masing jenis usaha, misalnya transaksi antara perumahan dengan transaksi antara klinik jelas beda, pendapatannya juga beda. Nah ini nanti kita bikin dulu nama akunnya itu apa, misalnya di klinik kecantikan misalnya di situ nanti kita bikin nih misalnya pendapatan apa aja, misalnya akun pendapatan nomornya misalnya 4.000 gitu ya Mas Rizky. Nanti secara detail apa aja sih yang terdapat dari pendapatannya yang ada di klinik atau yang ada di klinik kecantikan, misalnya pendapatan facial atau pendapatan dari penjualan barang apa gitu kan ya. Terus nanti biaya-biaya selama ini yang terjadi apa aja sih, misalnya ada biaya bulanannya seperti transport, terus ada biaya listrik, itu kan harus digolongkan dan kita harus menentukan nih nomornya berapa dan transaksi selama ini apa aja sebelum kita nanti membuat di buku besar dan menuju ke sistem. Jadi kita mempelajari dulu transaksi-transaksi yang selama ini terjadi itu transaksi seperti apa jenisnya di tiga bidang ya kan, perumahan, terus klinik maupun di barbershop. Itu yang pertama. Jadi nanti secara real kita akan ngobrol sama bagian keuangannya dan kita akan melihat transaksinya seperti apa. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua itu kita kan selama ini Untuk yang kedua, kita harus mempunyai laporan kas atau laporan bank. Jadi gini, laporan kas itu kan semua yang terdiri dari kas. Jadi misalnya beli bensin atau pengeluaran beli material, misalnya pakai kas, berarti kan ada nih nanti siapa yang pegang kas gitu kan. Yang pegang kas misalnya PSI A gitu. PSI A itu harus bertanggung jawab antara transaksi yang dia bukukan dengan saldo. Jadi nanti di akhir hari atau di sore hari pada waktu dia mau pulang, itu dia harus menghitung bahwa laporan dia harus sama dengan uang yang ada di kasnya dia gitu. Nah, mungkin yang selama ini belum dilaksanakan adalah mungkin cuma mencatat nih ya antara pemasukan dan pengeluaran, tapi belum di jurnal. Nah, nantinya kita akan membuat jurnal itu ke sistem. Misalnya nih, hari ini apa aja sih pengeluaran atau pemasukannya? Misalnya nih ada pemasukan dari facial gitu, nanti dimasukkan apa yang bertambah, dimasukkan kas atau dimasukkan bank. Misalnya yang bertambah berupa kas, ya udah berarti kasnya bertambah, terus pendapatannya bertambah kan otomatis pendapatan dikredit, berarti nanti pendapatan facial. Jadi nanti kalau kita masukkan ke sistem, nanti dia akan otomatis sudah sudah mengelingkan menjadi general ledger atau buku besar. Gitu ya Mas Rizky. Terus yang ketiga itu yang penting adalah rekening koran. Nah, kenapa rekening koran berarti kita harus mempunyai rekening sendiri ya kan. Kenapa kok harus mempunyai rekening sendiri agar terpisah gitu dan agar kita tahu bahwa usaha kita ini beneran beneran berkembang atau tidak gitu. Jadi nantinya kalau kita sudah mempunyai laporan bank sendiri, nanti bagian finance itu akan menjurnal dari rekening koran. Jadi misalnya nih, kita misalnya setelah membuka rekening khusus untuk usaha itu dia bisa pakai m-banking. Nah di m-banking itu nanti dia setiap akhir hari itu akan membuat saldo mutasi. Di saldo mutasi ini misalnya nih ada pengeluaran dia misalnya apa gitu. Misalnya pengeluaran dia mau bayar listrik atau bayar air melalui bank, ya kan? Artinya berarti dia akan mengecek mutasi itu, apa aja sih mutasi itu yang keluar gitu. Misalnya bayar listrik, oke, berarti biaya listrik pada bank, misalnya bank BCA itu berkurang. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah kita melakukan transaksi itu, bedanya dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan cuma yaudah deh transaksi itu tanpa di jurnal gitu kan. Dan yang nantinya kita akan menjurnal itu gitu. Jadi kita akan membuat nama-nama akun dulu di setiap jenis usahanya masing-masing. Gitu. Terus yang ketiga biasanya ada hari OPEC. Hari OPEC itu artinya operasional expense. Apa sih hari OPEC itu manfaatnya? Jadi biasanya itu kalau hari Selasa, tapi ini bisa ditentukan berdasarkan transaksi dan jenis usaha ya, bisa dia setiap hari atau dihariin, misalnya jadi
kantor pusat itu mungkin untuk cabangnya akan memberlakukan FPD atau form penerimaan dana di hari Selasa sama hari Kamis misalnya. Jadi nanti hari Selasa dan Kamis itu pencairannya. Kalau misalnya dari cabang itu misalnya mengajukan di hari Senin, berarti otomatis hari Selasa cairnya. Jadi ada 2 pencairan misalnya ya, itu akan meminimalkan kinerja di kantor pusat, karena kan semuanya larinya ke kantor pusat nih, nanti mintanya apa segala macam ya kan. Itu terus ini kalau kita sudah membuat hari-hari OPEX seperti itu, nantinya itu bisa dibuat kontrol OPEX gitu Mas Rizky. Jadi selama ini itu apakah usaha kita itu sudah efisien apa belum kan gitu ya. Kontrol OPEX, jadi dikontrol apa sih dasarnya kontrol OPEX, misalnya basicnya apa, ngambil dari apa misalnya kontrol OPEX, misalnya dari anggaran atau budget jadi gini, kontrol OPEX itu bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya atau dari budget. Jadi penentuan budget atau anggaran kita itu harus melihat dari transaksi sebelum-sebelumnya untuk bisa menentukan anggaran di tahun depan gitu ya Mas Rizky. Misalnya kita misalnya mempunyai pembukuan dari 2 tahun yang lalu. Kita kepingin tahu nih ya, kita kepingin untuk bisa membuat anggaran untuk biaya. Jadi semua komponen di dalam akun jurnal itu nantinya dikasih ini misalnya ya, ada pendapatan facial, ada biaya PLN, ada biaya dan ada material dan lain sebagainya. Itu akan kita lihat budgetnya berdasarkan dari transaksi sebelum-sebelumnya 2 tahun ke belakang. Dari 2 tahun ke belakang misalnya nih ada PLN nih, misalnya PLN itu kita pelajarin dari 2 tahun ke belakang ternyata ada nih kenaikannya misalnya ke 10%. Kenaikannya ini bukannya tidak efisien, tapi ternyata ada kenaikan dari pemerintah di TDP ataupun transport nih, biaya bensin misalnya naik, itu kan berdasarkan dari kebijakan pemerintah ya kan, misalnya naiknya berapa persen gitu. Jadi dari Januari sampai dengan Desember nantinya kita bisa membuat budgeting itu dalam arti kita akan menentukan itu nominal itu. Jadi misalnya gini, di bulan Januari 2020 misalnya, kita sudah menentukan budget dari kita mempelajari di tahun-tahun sebelumnya. Nah, misalnya budgetnya itu misalnya transport, itu kita budgetin 525 berdasarkan dari tahun sebelumnya kita tambah 10%. Ternyata yang terjadi adalah 600.000, berarti kan over budget. Nah, over budget itu nantinya otomatis berwarna merah. Karena over budget ini mereka akan memberikan reason kenapa kok bisa sampai over budget. Atau misalnya kita budgetnya 525, ternyata realisasinya cuma 400, berarti nggak usah pakai reason, karena itu sudah di bawah budget. Tapi kalau yang over budget, kita harus punya reason, biar kita juga tahu, oh kenapa ya, kok tahun sebelumnya itu segini, budgetnya sudah kita tentukan segini, kok over budget gitu. Karena misalnya kita ada bertambah nih, biasanya kalau pendapatannya bertambah, biayanya juga bertambah, tapi itu semua ada reason-nya gitu. Jadi kita bisa tahu kan kenapa. Gitu. Terus yang selanjutnya ini nanti sampai dengan di sistem ya secara general aja. Terus yang selanjutnya yang belum ada itu laporan fixed asset, Mas Rizky. Laporan fixed asset ini sangat penting sih untuk kita bisa tahu gitu kekayaan dari usahanya Mas Rizky. Fixed asset ini harus dibukukan dan harus didepresiasi. Nih misalnya kita punya gedungnya Mas Rizky itu harganya berapa, terus mobil, terus mesin-mesin, itu harus dibukukan dan nantinya kita depresiasi. Misalnya nih, Mas Rizky mau beli mobil nih bulan ini misalnya. Nah, bulan ini berarti misalnya beli mobil 220 juta. Tapi secara cost itu kita nggak mengakuin secara langsung ya. Kalau kita mengakuin secara langsung pasti kita mendapatkan kerugian ya kan. Jadi secara biaya itu akan didepresiasi selama 5 tahun. Jadi akan dibagi-bagi, yang 220 juta itu nanti dibagi 60 bulan. Jadi per bulannya itu berapa sih? Sampai dengan 5 tahun dinilai bukunya 0.
Itu yang harus diperbaiki ya, maksudnya yang harus ditambah di laporan fixed asset. Dan yang selanjutnya adalah laporan stok barang. Oh ya, di laporan stok fixed asset ini sebenarnya nanti kalau sudah berkembang kita bisa menggunakan barcode atau kita menggunakan nomor-nomor yang kalau misalnya kita akan melakukan stock option fixed asset, kita akan tahu gitu loh. Apakah yang kita bukukan ini sesuai dengan yang real gitu. Misalnya nih kita membukukan ada meja atau kursi gitu kan ya. Fixed asset itu ada dua ya. Jadi fixed asset sendiri itu yang nilainya itu di atas 1 juta dan fixed asset non kapitalisasi yang di bawah 1 juta. Yang non kapitalisasi ini nantinya tidak usah didepresiasi. Gitu. Jadi yang kita depresiasi itu nanti setiap bulan nih accounting harus melakukan stock of name. Apakah semua fixed asset yang dibukukan itu sesuai dan ada barang-barangnya gitu ya. Misalnya nih kita kursi ada berapa, terus meja ada berapa, komputer ada berapa gitu kan. Itu semua yang sudah dibukukan dilakukan stock of name di akhir bulan biasanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kita akan kita nanti pelan-pelan ya memasukkan itu ke dalam sistem Accurate. Jadi di sistem Accurate ini nanti ada bagian kas sama bagian bank untuk menginput itu. Kalau sudah diinput nih transaksi-transaksi dari kas maupun dari bank, itu nanti langsung nge-link kalau di sistem langsung nge-link ke buku besar gitu. Jadi ke buku besar ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kan terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Kita akan tahu nih sebenarnya kalau udah di laporan keuangan laba rugi ini itu berapa sih sebenarnya gitu kan ya. Misalnya kan masih ada tiga usaha. Akhirnya saya masih laba apa rugi. Terus misalnya di klinik itu saya masih laba apa rugi. Nah, kita bisa mempelajari sebenarnya kerugian kita itu ada di mana sih dan kenapa kita rugi gitu ya. Misalnya kalau di tempatnya Mas Rizky misalnya klinik itu hasil akhirnya ternyata kita laba nih, laba 3 juta gitu kan. Laba 3 juta dari mana? Ternyata pendapatan yang gede, terus kos-kos itu apa? Biaya-biaya yang bisa ditekan itu sebenarnya apa? Atau misalnya dari perumahan, wah perumahan ini kenapa kok kita rugi ya? Nah itu kita bisa pelajari kenapa ya. Misalnya karena memang kita mengeluarkan material yang begitu besar, tetapi masih belum ada pendapatan. Nah itu juga PR kan bagi kita, dan kita akan tahu dengan adanya laporan keuangan ini, kita akan tahu bahwa usaha kita itu sebenarnya laba atau rugi. Kalau misalnya laba, di produk paling mana sih yang paling menghasilkan pendapatan yang paling besar? Misalnya kalau di klinik itu misalnya apa sih pendapatan yang paling besar? Misalnya facial atau apa gitu kan ya. Nah itu kita bisa mengeksplor atau gimana caranya untuk kita bisa mengembangkan itu menjadi lebih besar lagi. Terus yang selanjutnya adalah neraca. Neraca itu kan ada dari dua sisi ya, dari aktiva sama pasiva. Aktiva itu terdiri dari kekayaan usahanya Mas Rizky. Aktiva itu bisa terdiri dari kas, terus dari piutang, pokoknya semua aset-asetnya Mas Rizky itu di posisinya ada di aktiva. Nah, sedangkan di pasiva itu dari sumber kekayaan itu. Jadi dari mana sih kekayaan itu sumbernya? Pertama dari modal, kedua dari hutang. Bisa hutang jangka panjang, bisa hutang jangka pendek, ataupun dari laba. Nah, kalau kita udah punya laporan keuangan, itu enak kita akan menganalisanya menjadi seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya secara general seperti itu, tapi nantinya kita membutuhkan sesuatu yang mungkin secara general mudah ya diomongin ya, tapi kan itu kan membutuhkan waktu ya, karena kita harus menentukan dulu coanya seperti apa, transaksinya seperti apa, nomor-nomornya seperti apa. Seperti itu sih sebenarnya intinya. Oke. Pak Erlita? Ya. Berarti kan nanti pembuatan COA itu chart of account itu nanti dari keuangan yang bikin dulu baru dikonsultasikan ke Mbak Erlita gitu ya? Ya, gitu juga bisa. Jadi nanti gini Mas Rizky, nanti biasanya itu kan ada yang namanya akun sama yang subnya gitu ya. Kayak misalnya tadi nih pendapatan, yaudah pendapatan misalnya nomornya 4.000. Tapi ada subnya pendapatan ini ada detailnya loh, misalnya pendapatan facial, terus pendapatan banyak kan ya jenis
usahanya Mas Rizky, maksudnya di klinik itu bisa pendapatan dari penjualan apa gitu kan. Kalau saya ngelihat kemarin itu kan ada laporan penjualan-penjualan juga nih. Ada yang penjualan vitamin A, pokoknya penjualan produk lah ya. Itu kan juga menghasilkan margin kan di situ. Itu sih Mas Rizky. Yang cowok ini oke lah. Terus laporan kas Mbak Ya. Erlita. Laporan kas itu nanti apakah yang membuat tiap cabang aja gitu atau Tiap cabang. laporan kas itu ditaruh di tiap cabang ya? Tiap orang, Oke. tiap orang yang memegang uang itu gitu. Jadi kan satu cabang satu PSI, kalau terpusat satu PSI gitu. Jadi satu pintu ya kan. Jadi pertanggungjawabannya di satu orang, di satu cabang atau satu orang gitu. Ya, siap. Berarti laporan kas nanti satu orang tiap cabang gitu ya Mbak ya? Ya, tiap cabang. Oke, siap. Nanti mereka melaporkan ke bagian keuangan HO yang tak wakili ini gitu ya Mbak ya? Ya. Jadi nanti Oke, kalau siap. bisa ini ya, kan usahanya Mas Rizky ini ada 3. Jadi nanti berarti laporan kasnya ada 3 PSI gitu ya, di bagian perumahan gitu ya, terus Iya, di bagian klinik sama barbershop gitu ya, satu-satu gitu. Tapi satu orang satu gitu. siap. Paham. Terus yang selanjutnya rekening koran. Berarti langkah pertama yang tak buat adalah semua transaksi atau setoran dimasukkan ke dalam rekening koran tersebut gitu ya Mbak? Ya, jadi gini, kalau yang rekening koran itu kan nggak tahu udah buka belum ya Mas Rizky ya untuk yang laporan rekening usaha gitu. Kalau rekeningnya sih udah buka ya Mbak ya, tapi Oke. isinya masih tak bisa-bisa. Jadi misalnya yang klinik kecantikan di Bank Mandiri, terus yang barbershop di Bank BNI, terus yang lain di bank ini, yang cabang di bank ini masih kayak gitu sih Mbak. Iya, tapi memang harus seperti itu. Jadi misalnya ada 3 jenis usaha, itu lebih baik dipisah satu-satu. Jadi kita Oh akan tahu gitu. Maksudnya kita akan tahu kenapa kok nggak dicampur nantinya. Kita itu ada laporan konsolidasi, itu laporan semua jenis usahanya Mas Rizky. Tapi kalau misalnya laporan bank, itu idealnya tersendiri. Karena PSI-nya nanti kan sendiri-sendiri dan jenis usahanya ada beda gitu ya. Jadi mendingan, kalau menurut saya, mendingan beda-beda. Tapi mungkin banknya juga bisa beda-beda. Kadang kan orang kan nggak hanya punya BRI, tapi mereka punya BCA. Jadi mungkin agar tersebar, misalnya BCA itu di klinik, atau terus misalnya untuk BRI itu di apa, terus BNI di apa gitu Mas Rizky. Jadi nantinya enak gitu, setiap PSI mempunyai tanggung jawab atas apa yang dia pegang gitu. Jadi Oke, misalnya berarti PSI Sayanan dia pegang itu khusus untuk rekening bank sendiri gitu. berarti yang untuk poin yang itu yang kita lakukan sudah benar ya Mbak ya. Berarti kan Ya, sudah benar per sendiri. usaha per Oke, jenis itu. siap. Terus ini Mbak Erlita, seiring berjalannya waktu ini ada kesulitan dalam hal setoran. Oke. Jadi kan ada beberapa yang tutupnya kan pastinya bank udah tutup, kita baru tutup gitu kan ya Mbak ya. Terus disetorin besoknya. Nah, padahal besok itu sudah ada tagihan baru. Nah itu tagihan baru itu diambilkan dari pembukuan kemarin. Kalau ditulisnya di pembukuan ya Mbak ya, berarti kan otomatis beda tanggal dong. Yang satu tanggal 6 pendapatannya, yang satu pengeluarannya tanggal 7 kan gitu ya. Nah itu yang benar itu pendapatan yang tanggal 6 itu dimasukkan di tanggal 7 atau gimana Mbak? Atau pendapatan tanggal 7 itu ngurangi, otomatis kan pengeluaran jalan duluan nih nanti. Jadi gini Mas, selama ini yang menyetor ke bank itu ada siapa ya Mas Rizky ya? Masing-masing dari tadi itu pemegang kasnya. Untuk pendapatan hari itu kita bisa setor cut off itu di jam 2. Di jam 2 nih. Tapi kan sampai jam 2 ada lagi nih orang datang misalnya. Itu kan juga pendapatan nih, penerimaan nih dari jam 2 sampai dengan jam 5 kan gitu kan. Dari jam 2 sampai dengan jam 5 itu akan disetor di pagi hari. Biasanya gitu sih, cuman nggak tahu apakah ada kesusahan apa enggak. Karena sebelumnya saya juga pernah nih seperti itu. Jadi kita memberlakukan 2 kali.
Yang pertama itu kita setor di jam 2, tapi kita nantinya akan deket nih sama sama orang banknya karena setiap hari kita ke sana kan. Jadi sudah enak lah ya kalau deket sama orang banknya gitu. Jadi yang pertama di jam 2, yang kedua adalah ada saldo mengendap. Saldo mengendap penerimaan di jam 2 sampai dengan jam 5 yang akan disetorkan di jam 8 pagi gitu. Cuman yang menyetorkan kalau nggak tahu kalau misalnya ada kendala nggak menyetorkan pagi dan di jam 2 gitu. Kalau nggak ada kendala ya better seperti itu ya. Jadi nanti ditulisnya tetap adalah pendapatan misalnya di tanggal 7. Di tanggal 7 ada 2 kali transaksi di bank yaitu di jam 2 dan di besok harinya di jam 8. Itu nanti transaksi penerimaan tanggal 7 gitu. Yang pasti tetap tanggal 7 meskipun besoknya di tanggal 8 ya misalnya. Tapi kan realnya seperti itu gitu. Betul. Gitu. Berarti ada perbedaan antara di tanggal yang di pembukuan sama tanggal yang di rekening ya Mbak ya? Nggak apa-apa gitu? Ya, ada perbedaan antara, jadi kan nanti masuk ke rekening koran itu kan kita akan menulis nih, kan pasti ada juga deskripsinya. Nah, kita kan akan menulis penerimaan pendapatan di tanggal 7. Nah, nanti terekod nih di rekening koran bahwa penerimaan pendapatan di tanggal 7. Nah, kita sesuaiin aja sama itu. Gitu. Oh, gitu. Siap. Oh, berarti poinnya nanti di keterangan setoran ini ya, Mbak ya? Ya, di setornya nanti kan ada tulisannya gitu kan ya. Ya. Gitu. Oke, siap. Lanjut mengenai hari OPEC tadi ya, Mbak ya? Iya, hari OPEC. Berarti hari OPEC tiap tempat usaha beda-beda ya pastinya ya, sesuai karakternya masing-masing ya. Jadi biasanya gini, nggak tahu kalau minta uang selama ini ke kantor pusat atau menggunakan uang dari situ, Mas Rizky, selama yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk barang-barang yang nilainya di atas 100.000 itu pengajuannya ke kantor pusat. Ya. Tapi kalau untuk di bawah 100.000 kayak beli kertas, beli pulpen atau accidental thing gitu ya, itu langsung mereka sendiri. Gitu. Ya, jadi itu kan nanti bisa pakai petty cash, bisa pakai minta. Nah, kalau yang kita minta ke kantor pusat, better kita hariin aja. Jadi nanti di kantor pusat dia akan tahu nih, misalnya dari semua cabangnya, ya nggak apa-apa disamain aja di hari Selasa sama Kamis misalnya. Jadi pekerjaan yang utama untuk mengeluarkan dana itu di hari Selasa dan Kamis. Jadi pengajuan apapun, kalau misalnya dia mau mengajukan di hari Jumat nih, ya udah otomatis berarti cairnya hari Selasa. Dan orang cabang dan orang pusat akan sudah prepare gitu. Orang pusat pun akan prepare gitu uang yang mereka ajukan. Jadi mereka mengajukan ke kantor pusat itu melalui form pencairan dana misalnya. Jadi kita nanti bikin ini form pencairan dana itu seperti apa, terus apa yang dia minta, terus bukti lampirannya juga harus ada. Jadi bukti lampiran misalnya dia mau minta apa, misalnya dia mau minta komputer atau dia mau minta apa lah ya misalnya. Itu kan harus ada lampirannya nih. Nah, lampiran itu harus di-approve dulu gitu. Jadi mintanya itu juga harus ada lampirannya gitu untuk yang nominal-nominal gede ya Mas Rizky. Oh, siap. Oke. Iya maksudnya. Terus tadi yang mengenai laporan fixed asset itu ya, fixed asset itu yang dimaksud depresiasi itu berarti kayak kredit gitu kah, Mbak Erlita maksudnya? Jadi depresiasi itu sebenarnya bukan kredit. Depresiasi itu misalnya kita mempunyai aset nih. Mungkin yang selama ini kita belum membukukan nih fixed aset, tapi kita ingin membukukan sebenarnya aset kita itu ada berapa sih nominalnya. Jadi caranya gini Mas Rizky, misalnya kita akan mengumpulkan asetnya di usahanya Mas Rizky itu ada berapa, kita golongkan menjadi 2. Yang pertama fixed asset itu untuk nominal yang lebih dari 1 juta dan non kapitalisasi atau aset non kapitalisasi itu di bawah 1 juta. Misalnya kita akan kan itu saya nggak tahu sih ada banyak banget pasti peralatan di tempat usahanya Mas Rizky, misalnya ada komputer. Nah, komputer ini itu nanti kita lihat belinya kapan. Misalnya belinya di tahun 2019. Nah, kita coba depresiasikan dari sekarang nih. Dari 19 itu kita harus tahu belinya itu ada notanya enggak. Nah, kita harus kumpulkan nih, oh notanya ada nih. Dari semua fixed asset yang sudah kita tulis itu semuanya ada notanya enggak, terekod apa enggak. Nah, kalau
misalnya sudah ada notanya, kita harus tahu nih belinya kapan. Ya, misalnya nih komputer kita udah beli nih di tahun 2019, misalnya Februari. 19 Februari 2019. Komputer berapa unit? Misalnya kita beli langsung 5 unit. 5 unit ini nanti per unitnya itu harus didepresiasi atau di apa ya namanya? Didepresiasi itu jadi gini Mas Rizky, kan nilai untuk mobil maupun nilai untuk komputer ataupun selain tanah dan bangunan itu kan harganya menyusut kan ya. Nah, di depresiasi ini kita akan tahu gitu loh. Di tahun misalnya dari kita beli nih mobil atau komputer di tahun 2019. Nah, nanti nilai buku saya di tahun 2020 itu ada berapa sih sisanya? Jadi misalnya nih ya, kalau ini misalnya mobil 220 juta, kita udah beli di tahun 2019. Kita akan amortisasi nih setiap bulan. Misalnya setiap bulan itu dibagi 60 bulan atau 5 tahun. Jadi misalnya per bulannya berapa sih? Misalnya per bulannya itu 1.200.000. Berarti mobil itu menyusut harganya nanti pada waktu dijual. Jadi penyusutan. Jadi harga komputer maupun mobil itu akan tidak seperti nilai pada waktu kita beli karena ada susutannya gitu loh Mas Rizky. Jadi itu harus disusutkan gitu nilai-nilai. Tapi kita juga harus tahu bahwa di tahun ini itu sebenarnya aku punya aset itu berapa sih. Jadi setiap tahun itu nilai asetnya berubah karena sudah disusutkan itu tadi. Dan itu harus disusutkan agar kita tahu asetnya secara keseluruhan pada waktu kita beli itu atau berapa, terus nilai sampai dengan sekarang itu nilai bukunya itu berapa. Jadi nilai buku itu kayak nilai pasar gitu kan ya. Oh, berarti aset itu betul-betul real sesuai dengan harga pada saat itu jatuhnya gitu ya Mbak Erlita ya? Iya, jadi kurang lebih gitulah ya, kecuali yang Iya. tanah sama bangunan ya. Kalau yang tanah sama bangunan kan pasti naik kan, jadi itu nggak perlu disusutkan gitu. Oh iya, siap. Jadi kayak misalnya aku ada aset mobil nih, aku nggak bisa bilang mobil ini dulu tak beli 220 juta, terus aku hitung sekarang 220 juta, nggak bisa kayak gitu Ya, kan nggak maksudnya bisa, ya? karena pasti udah nyusut nih. Kalau dijual juga nggak mungkin kan segitu, pasti nyusut nih. Jadi berapa? Oh, kok cuma jadi 180 juta kok turun? Ya jelas turun karena udah dipakai kan gitu. Udah itu aja sih, Mbak. Lain Iya, itu nanti paling mungkin nanti ada. anggaran sama kontrol OPEC dah nanti ya. Kita Ya. ngobrol sampai PSI keuangannya pelan-pelan nih untuk dari sampai dengan laporan keuangan kan nantinya ada kontrol OPEC, ada anggaran, ada neraca, ada laba rugi, tapi itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu itu dalam arti ya nanti secara realnya kita bicara sama PSI keuangan juga gitu, Mas Rizky. Oke, Mbak Ita, terima kasih atas penjelasannya yang sangat panjang dan jelas sekali ya. Jadi kalau dari ahlinya emang nggak seperti itu. Dan sebelum saya ke yang sesi SDM, saya mau nanya dulu Mas Rizky. Mas Rizky itu apa namanya di keuangan itu yang handle PIC ini satu orang aja atau ada berapa orang yang di Yang kantor di pusat? kantor pusat cuma satu orang semua, Mbak. Oh, Mbak Rani toh. Iya, betul. Yang lain di Oh, cabang gitu. masing-masing. Soalnya jadi kan nanti itu kan terkait dengan akan adanya migrasi ke software Accurate yang sudah ada di tempatnya Mas Riki, cuma kan belum dipakai. Nah, nanti pada waktu migrasi ke software itu kan nanti mungkin rada ribet gitu loh, pekerjaannya rada banyak gitu. Makanya saya tanya tadi personelnya berapa. Jadi mungkin sebagai gambaran awalnya, mungkin nanti pada waktu mau migrasi, mungkin nanti pekerjaan Mbak Rani nanti sedikit banyak gitu. Kan ada banyak sekali pekerjaan untuk dia gitu seperti itu. Kalau misalnya nanti Rani Jadi dibantu supaya sama tidak kaget gitu. ya, nanti kalau misalnya si Rani dibantu sama masing-masing tadi yang pegang kas cabang gitu, bisa kan ya? Bisa ya, Bisa. untuk input. Jadi biar pekerjaan dia loadnya nggak terlalu banyak gitu. Ya. Itu karena nanti migrasi ke software itu kan butuh yang banyak. Soalnya kan Gitu. tiap cabang punya Terus karakter sendiri-sendiri ya. Kan pasti yang lebih ya menguasai anak betul. cabangnya gitu kan. Misalnya berbicara tentang pembukuan keuangan perumahan kan, bagian keuangan perumahan kan ada sendiri. Nanti kan bisa ikutan gitu. Terus itu Mas, tentang yang transaksi antar bagian, kan tadi disebutkan misalnya mau beli apa gitu kan, kadang masih ngambil di Dokter Yulia karena atau mungkin di barbershop yang mungkin cash flow-nya nggak terlalu cepat. Seperti itu mungkin nanti Mbak Ita bisa bikinkan semacam akun antar bagian gitu. Jadi biar kelihatan gitu. Jadi karena karakternya beda-beda, kadang-kadang kan butuh duit gitu kan, butuh duit di
Dokter Yulia mungkin belum tercukupi, tapi biar besok ada. Jadi mungkin ada akun tersendiri, akun antar bagian atau antar divisi gitulah, atau antar unit usaha. Nah, jadi kelihatan nanti apakah dia ngambilnya dari mana, seperti itu. Jadi biar kelihatan debit kreditnya. Oh, Seperti itu Mbak kita. Iya. Cuman yang selama ini itu kan semua penerimaan akan langsung disetor ke kantor pusat gitu ya Mas Rizky ya. Jadi misalnya ada iya. penerimaan di hari itu, misalnya yang jam 2 tadi nih sama jam 8, itu akan langsung disetorkan ke rekening kantor pusat gitu kan ya Mas Rizky ya. Iya. Iya. Rekeningnya rekening masing-masing, tapi ATM-nya ada di kantor pusat gitu sih. Ya. Jadi kan nanti enak kan, maksudnya gini Mas Rizky. Sebenarnya tadi ada yang kurang ya. Ada apa Bank In sama Bank Out. Bank In itu di kantor pusat ya, terutama di kantor pusat nih. Jadi nanti di kantor pusat itu ada Bank In sama Bank Out. Bank In itu adalah penerimaan dari semua cabang yang akan disetor setiap hari. Jadi misalnya nih di penerimaan cabang A ada penerimaan uang di hari ini misalnya di tanggal 8 itu jam 2 itu misalnya 10.500.000 langsung nih disetor ke Bank In-nya kantor pusat gitu kan. Terus ini nanti jam 2 sampai dengan jam 5 ada transaksi lagi akan disetor nih besok hari jam 8 ke kantor Bank In-nya kantor pusat gitu kan. Jadi semua Bank In itu adalah dari penerimaan semua cabangnya di kantor pusat, cabang apapun itu adalah penerimaannya di Bank In-nya kantor pusat. Nah, yang kedua adalah Bank Out. Jadi di cabang itu rekeningnya adalah rekening Bank Out gitu ya. Bank Out itu adalah rekening Bank Out itu rekening dari kantor pusat itu namanya Bank Out, tapi terus habis itu masuk ke jadi gini, misalnya nih ada FPD. FPD itu form permintaan dana yang akan meminta misalnya AC rusak gitu. AC rusak itu enaknya di maintenance atau beli baru. Kalau misalnya beli baru, apa alasannya? Dan sudah ada lampiran yang sudah di-approve ketika dia mengajukan FPD. Nah, nanti dari kantor pusat si finernya ini akan mengalokasikan semua dana itu ke bank out-nya mereka. Jadi bank out itu semua yang akan adanya transaksi FPD. Jadi ngambilnya mungkin dari bank ini ya, misalnya bank in ada 100 juta gitu kan. Terus ternyata cabang-cabang ini minta nih di hari Selasa sama hari Kamis untuk pengeluaran untuk A, B, C, D, E, F gitu kan ya. Berarti nanti dia akan transfer ke bank out gitu. Jadi bank in sama bank out itu rapi gitu. Jadi bank in itu semua penerimaan bank out itu semua OPEX yang akan terjadi di cabang. Jadi nanti dari bank in ditransfer ke bank out, nanti ditransfer ke rekening-rekeningnya yang ada di cabang gitu. Jadi cabang itu menerimanya itu sudah berdasarkan FPD, jadi nggak ada dana menganggur gitu. Jadi misalnya nih, mereka tetap dapat petty cash ya kan. Petty cash itu ya gimana caranya, semua kan pasti juga butuh uang, kembalian apa segala macam kan. Misalnya petty cash dikasih 1 juta. Tapi selain itu mereka juga bisa nih minta apapun, tapi ya pakai FPD itu yang nanti akan ditransfer ke bank in-nya mereka. Jadi bank out-nya mereka. Jadi bank out itu ya udah berarti sudah ada susunannya gitu Mas Rizky. Itu ya intinya. Ya. Mbak Erlita. Iya Mas Rizky. Kalau ada bank in, bank out berarti nanti dari setiap cabang duitnya dipindah lagi ke bank in gitu kan? Enggak, jadi gini, yang dari cabang itu kan sudah langsung transfer ke rekening bank in-nya kantor pusat. Kan setornya ke rekening masing-masing ya tadi ya? Ya, ke rekening masing-masing. Kan beda-beda itu. Kan dari cabang itu nanti ada namanya bank out, ya kan? Bank out, bank yang ada di cabang itu cuma bank out, Mas Rizky. Kalau bank in adanya di kantor pusat, karena semua penerimaan dari cabang itu pasti larinya ke bank in-nya pusat. Jadi terpusat yang ya gitu ya. Paham. Jadi orang cabang nggak boleh pegang yang namanya pendapatan semua harus ada di kantor pusat gitu. Jadi di cabang hanya ada bank out. Kenapa bank out? Ya nanti kalau misalnya mereka mau minta apa-apa di hari Selasa sama Kamis, ya mana transfer kemana kalau cabang nggak punya bank kan ya susah ya harus ada bank di tempat cabang namanya bank out gitu Mas. Itu ya Mas Rizky ya.